Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa dalam Pekan Suci 12 April 2022. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pernah membaca kisah ini. Suatu kali ada seorang pelukis terkenal bernama Leonardo da Vinci. Ia ingin melukiskan momen perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya. Mulailah ia mencari sosok yang cocok untuk digambarkan dan dilukis sebagai Yesus. Ia pergi ke gereja dan menemukan seorang umat yang sedang kusuk berdoa. Dan penampilannya sangat cocok untuk dijadikan sebagai model Yesus. Kemudian ia pergi ke pantai dan mencari sosok yang mirip dengan para murid Yesus
yang berprofesi sebagai nelayan. Ketika ia hampir menyelesaikan lukisannya, ia bingung untuk mencari sosok figur orang yang cocok digambar sebagai Yudas Iskariot. Maka ia pergi ke penjara-penjara, ke tempat-tempat pengungsian, ke tempat-tempat orang-orang jahat. Dan akhirnya ia menemukan sosok yang pas dengan Yudas. Setelah selesai lukisannya itu, seorang yang digambar sebagai Yudas berkata kepada Leonardo, "Apakah kamu sudah lupa sama saya? Beberapa waktu yang lalu kita bertemu di gereja dan kamu menjadikan saya sebagai model untuk digambar sebagai Yesus. Kini kamu menggambar saya sebagai model Yudas." Wah, cerita ini penuh makna. Butuh waktu lama, perjuangan untuk menjadi orang baik. Dan hanya butuh beberapa waktu, hanya sesaat dan singkat untuk menjadi orang jahat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kisah tentang perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan para muridnya. Yesus dengan haru mengatakan bahwa akan ada seorang di antara para murid yang akan menyerahkan dia. Dan para murid tidak mengerti perkataan Yesus itu. Walau Yesus mengetahui dirinya akan diserahkan, ia tidak lari, melainkan tetap taat kepada kehendak Bapanya. Marilah kita merenungkan 3 tokoh dari antara para murid yang menonjol dalam firman hari ini. Tokoh pertama adalah murid yang dikasihi Yesus, yakni Yohanes. Ia duduk di sebelah kanan Yesus dan bersandar di bahunya. Yohaneslah yang diberi isyarat oleh Petrus untuk bertanya, siapakah orang yang akan menyerahkan Yesus gurunya itu? Dan Yesus bersabda, orang yang kepadanya aku berikan roti setelah aku mencelupkannya. Tokoh kedua adalah Simon Petrus. Ia adalah murid yang berani, spontan, dan selalu menyertai Yesus. Ia berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Namun Petrus menyangkal Yesus gurunya sampai 3 kali sebelum jago berkokok. Dan tokoh terakhir adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus gurunya. Kepadanya Yesus memberikan roti seperti yang dikatakannya. Yudas sebagai murid yang dikasihi dan dipercaya memegang kas. Namun ia suka mencuri uang kas dan rela menjual Yesus seharga 30 keping perak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita ini seperti siapa? Seperti Yohanes sebagai murid yang dikasihi, seperti Petrus, atau malah kita menjadi seperti Yudas yang mengkhianati Yesus. Lawan kata dari cinta bukanlah benci. Lawan kata dari cinta adalah pengkhianatan. Janganlah kita hianati cinta Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai kita hingga sehabis-habisnya. Ia mencurahkan darahnya, dirinya, dan mengorbankan nyawanya untuk menebus kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.